Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Di depan saya ada tuliskan beberapa tambahan faidah, semua dalam bahasa Arab, terutama riwayat-riwayat hadis. Kalau teman-teman sekiranya kalau bisa mencatat cepat, silakan dicatat. Cara lain, kalau mau, sebagaimana saya dulu, saya sarankan difoto, tapi nanti sampai di rumah disalin. Jadi bukan cuma difoto, sampai di rumah nyalin. Dulu kita kalau kajian dengan Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Syatri, pokoknya sama masyayikh, karena nggak ada waktu untuk nulis bagus-bagus, maka ya kita nulis apa adanya, cakar-cakaran. Sebelum tidur, meskipun sudah ngantuk, paksakan diri untuk nulis dulu. Ya, jadi sambil latihan nulis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan Rasyul Barad, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita masuk di dalam bab ke-14, hadis ke-27. Di depan saya tuliskan faidah-faidah. Bila teman-teman lihat di bagian sini ada tambahan nomor 27, 29, 29, 32, maka itu adalah nomor hadisnya. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan kitabnya. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Bab ke-14, tidak boleh menghina kedua orang tua. Hadis ke-27. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepadaku dari Humaid bin Abdirrahman. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kaba'iri an yashtuma ar-rajul walidayhi. Salah satu dosa besar adalah jika seseorang mencerca kedua orang tuanya. Faqalu kaifa yashtumu? Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dia mencercanya? Qal yashtumu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Beliau menjawab, dia mencerca seseorang lalu orang itu mencerca ayah dan ibunya. Sebelum kita lanjut, ada kata yashtumur rajula, antum tulis di atasnya ar-rajulu. Tapi jangan dicoret, karena boleh ar-rajulu, boleh ar-rajula. Dua-duanya boleh. Sebelum saya jelaskan, kita lihat penjelasan kata dulu. Kata penulis, kaifa yashtumu, penanya semula mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena seseorang yang berperangai baik mustahil mencerca orang tuanya. Nabi SAW pun menjelaskan bahwa anak yang menyebabkan orang tuanya dicerca secara tidak langsung telah mencerca orang tuanya sendiri. Ar-rajula, i'rabnya mansub, makanya pakai fathah, karena kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Sehingga maknanya bahwa orang yang dicela membalas mencerca kedua orang tua si pencerca. Tapi boleh juga dibaca marfu, rajulu, sehingga bisa bermakna dia mencerca seseorang, kemudian orang tersebut membalas mencerca kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, secara global makna hadis ini, Nabi SAW memberitahukan tentang salah satu bentuk dosa besar, yaitu seseorang menghina orang tuanya. Ini sama seperti hadis nomor 17. Di dekat angka 27, teman-teman tuliskan sama seperti hadis 17. Sama seperti hadis 17. Salah satu dosa besar adalah seseorang mencaci orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia bisa mencercanya?
Di sini para sahabat bukan bertanya bagaimana tata caranya. Tetapi para sahabat itu bertanya dalam kondisi keheran-heranan. Bagaimana mungkin maksudnya gitu. Bukan bagaimana caranya dia mencerca. Mereka bukan mau tahu bagaimana caranya. Tapi mereka tuh heran. Kok bisa ada orang di zaman sekarang, di masa mereka, seseorang mencaci orang tuanya sendiri. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang itu mencaci ayahnya orang, atau mencaci orang tuanya orang, atau orang itu mencerca orang lain, lalu kemudian orang tersebut membalas dengan cara mencaci bapak ibunya si pencerca. Kalau si Adi mengatakan kepada si Dodi, kamu kambing, lalu si Adi dikatai Dodi, kamu anak babi, maka ini secara tidak langsung Adi mengatai orang tuanya sendiri babi. Makanya saya tulis ada faidah di nomor 27, saya lihat situ. Faidah hadis 27, asyatmu, mencaci itu dibagi dua. Ada yang sifatnya ibtidaan atau mubasyaratan, ada yang namanya tasabbuban. Ibtidaan itu artinya secara langsung, sedang tasabbuban itu artinya tidak langsung, tapi menjadi penyebab. Jadi penyebab. Kalau dia bilang kepada orang tuanya, dasar orang tua babi, maka ini secara langsung. Tapi kalau dia ngomong sama si bapaknya Dodi, kamu anaknya kera. Ternyata si Dodi balas, kamu anak babi, berarti sama dengan dia tidak langsung jadi penyebab, tapi hukumnya sama seperti langsung. Ini yang dulu kita sering lakukan di sekolah. Cari di rapot nama bapaknya. Oh, nama bapaknya Baco. Besok-besok kalau olok-olokan pakai nama bapak. Ini sebenarnya bentuk menghina orang tua sendiri. Kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, haramnya mencerca kedua orang tua. Bisa ditambahkan dekat situ. Sesuai dengan yang ada di papan tulis. Yaitu mencerca dibagi dua. Langsung dan tidak langsung. Langsung berarti bahasa Arabnya ibtidaan atau mubasyaratan. Sedangkan secara tidak langsung tapi jadi penyebab itu namanya tasabbuban. Dia menjadi penyebab. Nomor dua. Kandungan hadis yang kedua, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menyebabkan mereka menjadi objek cemoohan dan hinaan orang lain. Ya. Termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua, bila kita menjadi penyebab orang tua kita itu dicemooh dan dihina orang. Misalnya kita memulai menghina orang tuanya orang, lalu orang tersebut membalas menghina orang tua kita. Ketiga. Kandungan hadis yang ketiga, orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan itu, baik ataupun buruk. Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, maka dia seperti pelakunya. Kalau perbuatannya baik, maka si penyebabnya dapatkan pahala. Meskipun dia tidak melakukan. Bila dia menjadi penyebab keburukan, maka dia sama seperti pelakunya. Meskipun dia tidak melakukan. Ini sama seperti hadis nomor berapa? 17 sudah berlalu, saya contohkan. Ada orang datang ke Balikpapan. Ya, kemudian dia mau cari tempat-tempat perzinahan. Mungkin dia pernah dengar dulu ada namanya Kilo 17. Dia cari di sana ternyata sudah nggak ada. Terus dia tanya-tanya ojek. Ojek itu bilang, oh sudah nggak ada. Kalau mau di sana. Nanti saya antarin kalau mau. Biayanya sekian. Memang si ojeknya tidak melakukan perzinahan secara langsung. Tapi dia menjadi penyebab orang berzina. Maka dia sama dosanya. Kita jadi admin dakwah. Kita yang share pamflet. Hari itu kita berangan hadir. Tapi 100 orang datang. Maka pahala 100 orang buat kita. Karena kita menjadi penyebab orang datang. Mungkin kalau kita tidak sebarkan pamflet, orang tidak tahu. Nah, keempat.
Kandungan hadis yang keempat. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang mendukung kaidah sadduz dzara'i. Oleh karena itu, hukum sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan haram adalah haram. Meskipun hal tersebut tidak dimaksudkan demikian. Ya. Ada kaidah namanya sadduz dzari'ah atau sadduz dzara'i', yaitu mencegah terjadinya sebuah keburukan. Jadi sebelum terjadi dicegah duluan. Makanya Allah tidak mengatakan wala taznu atau wala tazni, jangan berzina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah tidak bilang jangan berzina. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan maka dicegah dari awal. Bagaimana caranya orang berzina? Di antaranya adalah berpacaran. Di antaranya adalah berkhulwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ikhtilat, chatting-chatting mesra. Dan hal-hal yang lain yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ini namanya prinsip, apa tadi namanya? Coba sebut, sadduz dzari'ah. Kalau di sini pakai jamaknya dia. Sadduz dzara'i'. Yaitu sikap preventif. Mencegah lebih baik daripada mengobati itu. Hadis 28. Hadis ke-28. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbaruna Ibnu Jurayjin qal Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan yaz'umu anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Al-Harith bin Sufyan menyangka bahwa Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr al-As berkata, Minal kabairi 'inda Allah Ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. salah satu dari dosa-dosa besar adalah seseorang menyebabkan orang lain menghina orang tuanya, yaitu karena dia menghina orang tua dan orang itu. Secara makna sama seperti hadis 27 dan 17. Penjelasan kata yastasibba maksudnya adalah menyebabkan seseorang dicela. Apalagi kalau ini orang tuanya sendiri. Kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama. Hadis ini adalah dalil bahwa dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ya. Ketika disebutkan di antara dosa besar, kata besar menunjukkan ada yang menjadi lawannya besar, yaitu kecil. Jadi kalau ada dosa besar, berarti ada yang namanya dosa kecil. Hanya saja perlu diingat bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Ada yang masih ingat? Apa sebab dosa kecil bisa menjadi dosa besar? Mana antum? 1, rutin. 2, diremehkan. Ahsanta. 1 lagi, ada yang tahu? Didakwahkan. Ahsanta. Didakwahkan alias ngajak-ngajak. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar dengan 3 hal. Pertama, rutinitas. Kita anggap saja. Dengerin musik misalnya kita anggap itu dosa kecil. Tapi kalau rutin, maka dia jadi dosa besar. Kita anggap saja gibah itu dosa kecil. Anggap saja gibah dosa kecil. Maka kalau gibahnya rutin, maka dia jadi dosa besar. Kemudian diremehkan. Kalau ada yang bilang, nggak boleh loh, itu dosa loh. Kan dosa kecil. Maka itu jadi besar. Kemudian ngajak-ngajak. Didakwahkan. Misalnya bilang, malam ini kita gibah bareng yuk. Soalnya malam ini kalau gibah sendirian gak enak. Ini jadi dosa besar. Kedua. Kandungan hadis yang kedua. Seseorang wajib menahan diri untuk tidak mencela orang lain atau orang tua mereka. Karena hal tersebut bisa menyebabkan mereka mencela dirinya dan juga kedua orang tuanya. Ya. Apabila seseorang
orang tuanya dihina, maka dia tahan diri. Atau dia dihina, maka dia tahan diri untuk tidak membalasnya. Khawatir kalau kemudian saling menghina itu lama-lama kemudian menghina orang tuanya orang, lalu orang tersebut membalas menghina orang tuanya kita. Sudah menjadi kebiasaan kita yang namanya pembalasan itu suka lebih daripada yang ingin dibalas. Ya enggak? Dasar kamu anak monyet. Kita jarang mau bilang kamu anak kelinci, jarang. Pasti kita akan merasa, kita akan terpancing untuk mengatakannya lebih dari monyet, ya enggak? Ya. Dasar anak anjing. Kita balas lagi, kamu anjingnya rabies. Ya kan? Ditambahin lebih daripada yang dikatakan orang. Nah, kalau kita sudah tahu kita akan terpancing mengatakan lebih daripada yang orang lakukan, maka seharusnya kita tahan diri. Khawatirnya nanti berlebihan, akhirnya kena ke orang tua. Seperti kamu monyet, kan ini anak-anak SD. Kamu monyet, kamu kucing, kakakmu sudah mulai ke kakakmu nih. Kakakmu simpanse, kakakmu bekantan. Ommu, nanti lama-lama jadi apa? Ya, geser. Ya, ini juga pendidikan buat anak-anak kita. Kalau kamu dihina, maka kamu nggak usah balas. Nanti orang yang menghina itu capek. Ya, kamu gendut. Oh iya memang kok gendut, alhamdulillah. Jadi aku itu tebel, enak dipeluk. Kamu krempeng. Iya alhamdulillah, makanya aku tuh jadinya untuk sholat itu lebih mudah bergerak. Dia yain aja, daripada nanti dibalas. Akhirnya kita melakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Dan orang kalau diiyain aja, nanti lama-lama orang capek sendiri. Nah, hadis ke-29 di bab 15. Bab ke-15, hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ke-29. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uyainah bin Abdirrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakhalu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini, berikut pembalasan yang disimpan untuknya yaitu di akhirat, daripada orang yang melampaui batas dan memutus silaturahim. Ya, di sini ada salah sedikit harokatnya, yang benar qati'atir rahim. Tak marbutohnya pakai kasrah. Ya, minal baghi wa qati'atir rahim. Saya ulang, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Penjelasan kata ajdaru itu artinya lebih berhak. Al-baghyu maksudnya adalah kezaliman, termasuk juga memberontak. Boleh di dekat situ dikasih keterangan memberontak kepada penguasa. Bisa juga bermakna sombong. Qati'atur rahim artinya memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan kerahiman. Nah, secara umum, jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa di antara dosa-dosa itu ada yang Allah segerakan balasannya di dunia. Ada yang Allah tunda di akhirat. Tetapi perlu diketahui meskipun ditunda di akhirat, Allah itu tidak lalai. Catatannya ada di sini. Surat Ibrahim ayat 42. Surat Ibrahim ayat 42 itu bunyinya adalah wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kalian sangka bahwa Allah itu lalai dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Allah hanya sekedar mengakhirkan nanti di hari di mana mata mereka terbelalak. Artinya kalau ada orang di dunia ini misalnya kok suka zina tapi kok nggak kena AIDS, kok nggak kena sepilis, kok dia baik-baik aja, kok dia kaya-kaya aja.
Ya, kita katakan, jangan kamu sangka orang-orang yang suka berzina itu Allah lalai dari mereka. Allah bisa jadi hanya tunda saja. Kapan nanti dibalas? Nanti di hari kiamat. Mereka akan lihat. Paling tidak nunggu hari kiamat, nanti di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu ada ancaman bagi orang-orang yang suka berbuat zina, dia akan dibakar sampai dengan hari kiamat. Tapi di dunia ada orang yang disegerakan hukumannya. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia. Berikut pembalasan yang disimpan untuknya nanti ada lagi di akhirat. Kecuali ada dua di sini disebutkan. Lebih daripada yang namanya melampaui batas atau kezaliman. Dan juga memutus silaturahim. Ini adalah dua dosa yang kadang-kadang Allah segerakan kepada pelakunya hukumannya di dunia. Misalnya anak durhaka sama orang tuanya, ya, kemudian Allah berikan kepada dia pintu-pintu kekayaan. Kita tidak bilang pintu-pintu rezeki, ya. Dibukakan untuknya pintu-pintu kekayaan, jadi kaya. Lalu kemudian sekonyong-konyong Allah hancurkan semua kekayaannya. Dia pun sedih, nestapa. Ya, baru kemudian dia teringat doa orang tuanya. Ini karena perbuatan saya. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, penetapan bahwa hukuman pelaku kezaliman dan pemutus tali silaturahim akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ya. Penetapan bahwa adanya hukuman bagi orang-orang yang melakukan kezaliman dan memutuskan silaturahim. Dan hukuman bagi mereka itu bisa jadi disegerakan di dunia. Sebagaimana dalam hadis ini. Perlu dicatat di dekat situ. Tapi belum tentu disegerakan. Karena Nabi cuma bilang lebih pantas untuk disegerakan. Kalau dikatakan lebih pantas, tidak bermakna pasti disegerakan. Bisa jadi ada orang melakukan kezaliman dan dia tenang-tenang saja di dunia. Dia itu penipu. Dan kekayaannya bertambah terus dengan hasil-hasil tipu menipu. Dan dia lolos dari yang namanya polisi. Kalaupun dia nanti diperiksa polisi, dia lolos lagi. Ya, sampai dia mati, tenang-tenang saja hidupnya. Maka kita katakan, bisa jadi Allah memang tunda hukuman untuk dirinya di hari kiamat. Ya. Adapun yang Allah segerakan hukumannya di dunia juga banyak. Penipu-penipu yang ketahuan, yang kemudian sudah tidak punya muka untuk bertemu dengan masyarakat, dengan keluarga. Rusaknya dan hancurnya hubungan rumah tangga mereka dan keluarga mereka. Nah, kedua. Kandungan hadis yang kedua, haramnya menentang penguasa. Boleh dicoret kata menentang? Alfian, di situ tulisannya apa ya? Nomor 2, haramnya apa itu? Tahrimul khuruj an ta'atil imam. Ulang. Tahrimul khuruj an Al-khuruj. al-khuruj. Ya berarti salah terjemah. Al-khuruj itu memberontak. Kalau menentang penguasa tergantung. Kita tentang di hadapannya itu boleh. Misalnya kita datangi Pak Wali Kota. Minta waktu bertemu. Dikasih waktu. Masuk ke ruang wali kota. Terus bilang, saya menentang kebijakan Bapak yang gini Pak. Soalnya begini Pak. Gini. Menentang di hadapannya itu boleh. Yang tidak boleh itu memberontak. Itu dua hal yang berbeda. Ini salah terjemah, yang benar adalah memberontak, bukan menentang. Mungkin teman-teman bingung, dari mana ya hukum memberontak ini didapatkan di hadis 29? Jawabannya al-baghyu. Al-baghyu itu salah satu dari maknanya selain kezaliman adalah memberontak kepada penguasa. Menjadi bugot. Bugot itu adalah pemberontak. Terus? Kandungan hadis yang ketiga, menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutusnya merupakan dosa besar. Ya. Kandungan hadis yang ketiga dari hadis 29 ini tentang haramnya memutuskan silaturahim. Bahkan dia termasuk dosa besar dan bahkan dia lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Dan kalau disegerakan hukumannya di dunia tidak bermakna di akhirat dia lolos. Karena Nabi bilang ditambah dengan pembalasan nanti di akhirat. Jadi dapat di dunia dan dapat di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Catat nomor 4, tidak ada di situ. Haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman. Kalau bingung dari mana datangnya kezaliman ini di hadis 29, jawabannya baghyu juga. Karena baghyu salah satu maknanya adalah kezaliman. Dan kita harus hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Hadisnya saya tuliskan di depan. Yang ini. Kata Nabi SAW, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari yang namanya kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Zulumatun itu artinya kegelapan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Hati-hati kita teman-teman. Siapapun dari kita ini sangat potensi untuk melakukan kezaliman. Karena tidak ada dari kita melainkan antara kerja dengan jadi karyawan atau dengan menjadi seorang pengusaha. Hubungan kita sosial dengan masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya potensi untuk menzalimi, dizalimi. Misalnya kita di depan rumah kita nggak ada tempat sampah. Jadi kita selalu buang sampah di bak sampahnya tetangga. Ya. Lalu kemudian tetangga ini merasa berat. Kenapa ya bak sampah ini selalu penuh? Ya, ternyata kita yang buang sampah di tempatnya dia tanpa pernah minta izin misalnya. Itu kezaliman dan itu adalah kegelapan di hari kiamat, jangan diremehkan. Kita bertetangga, kita punya pohon mangga. Karena tidak kita potong-potong, buahnya juga sudah lebat, lama-lama dia nabrak lewat ke pagarnya tetangga. Daun-daunnya itu jatuh di halamannya orang. Orang yang capek untuk mengutin daun-daunnya, sedangkan dia tidak pernah kita bagi mangganya. Ketika dia minta, Pak bisa kayak ini mangganya saya minta juga, soalnya kan saya bersihkan daunnya. Kita jawab, maaf Bu ya, soalnya saya ini beli tanah ini 7 lapis bumi sama 7 lapis langit. Jadi apa yang ada dalam sini itu punya saya. Jadi kalau lewat situ ya itu tetap punya saya. Ya. Ada tetangga punya wifi. Wifi-nya kita tanya-tanya sama siapa, tahu nggak punya siapa. Akhirnya dia berat dengan wifi-nya. Kenapa ya kerjaan saya ini downloadnya lambat, uploadnya lambat. Ternyata wifi-nya sudah bocor passwordnya kemana-mana. Ya, dan kita tidak pernah minta izin sama mereka. Maka ini juga kezaliman, jangan salah. Ini bukan cuma sekadar masalah memindahkan patok ke tanahnya orang. Kita membangun sesuatu kadang-kadang bisa merusak rumahnya orang juga. Saya pernah bertetangga dengan orang dia bangun kandang ayam, itu tonggaknya kandang ayam, dia paku di dinding rumahnya orang. Karena dia sudah habis tanahnya, sementara kandangnya itu pokoknya butuh tonggak untuk digantung gitu. Akhirnya dia paku di dindingnya orang, tanpa minta izin. Orangnya bilang, siapa yang bikin retak dinding saya? Ketika hadap ke belakang ternyata kandang ayam. Ini baru soal pertetanggaan. Di kantor juga, misalnya kita di kantor, tugas kita itu ngetik. Tapi ini kadang-kadang urusan pribadi pakai kertas kantor. Tinta printernya punya kantor. Itu kezaliman dan di hari kiamat adalah kegelapan. Kita jadi, misalnya pebisnis travel umroh. Kita sudah tulis, ini bintang 5 nih. Terus sampai di sana, kita cuma afwan aja. Afwan ini ternyata bintang 3, afwan. Dari 5 ke 3 itu kan ada kompensasi harusnya. Duitnya mana? Karena nggak mungkin harga bintang 5 dengan harga bintang 3 sama. Ya. Selisihnya mana dikalkulasi. Jangan afwan aja. Pulang ke hari kiamat bawa duitnya orang, itu kegelapan di hari kiamat. Dan masih banyak lagi. Kalau mau dibedah satu-satu, setiap lini pekerjaan dan usaha pasti ada lubang-lubang untuk membuat kezaliman di situ. Tadi malam saya minum minuman. Di gambarnya menu ini 1 gelas kayak susu, 1 gelasnya kopi kecil.
Jadi saya bilang, Mbak, ini berarti kalau cara minumnya berarti kopinya ditumpah ke sini ya? Iya Pak. Oke. Yang ini aja. Begitu datang hanya yang gelas putihnya itu aja. Kopinya mana? Oh maaf Pak. Tidak sesuai digambar. Karena ternyata gambarnya salah. Oh gitu. Iya. Maaf Kak ya. Iya. Dalam hati. Saya ngomong sama istri. Emang bisa gitu ya? Maaf aja ya. Mau ditawarin ke, maaf Kak ternyata salah Kak. Ternyata tidak sesuai gambar. Tapi kakak kalau mau nanti kami berikan itu one shot 1 gelas kecil. Kalau mau yang ini saja boleh, nanti kami tambahkan kalau tidak berkenan. Saya panggil supervisor di sini. Ini kan gak sesuai gambar. Iya. Apa yang harusnya dilakukan? Seharusnya tadi kalau memang tidak sesuai, datang dulu mbaknya ke sini. Maaf Kak ternyata tidak sesuai gambar. Mungkin mau diganti minum lain, tawarin dulu. Kalau saya bilang, oh iya ganti. Kalau ganti ya ganti. Enggak dibikinin, baru di sini baru datang bilang maaf Kak. Oh iya Pak, salah gambar. Kalau gitu boleh nggak ditambahin yang itu? Boleh. Nah gitu. Tinggal kiaskan ini kepada yang lain lagi. Nanti merembet, misalnya antum jadi pengusaha properti. Terus antum bilang, maaf Kak tidak sesuai gambar. Memang ternyata ini nggak ada tamannya. Seneng nggak orang kira-kira? Oh jadi gak ada tamannya? Iya maaf ya Kak ya. Seenak itu? Segampang itu bilang maaf Kak ya? Kalau tadi antum bilang, kan kopi kecil. Kalau rumahnya besar. Kita katakan gak ada gunung yang besar di muka bumi ini. Kecuali ditumpuk dari batu-batu kecil. Mungkin saat ini kita bilang, cuman kopi segelas. Di kepala kita tuh meremehkan. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama hal-hal yang besar pun kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya hadis nomor 30. Hadis ke-30. Al-Hasan bin Bishr mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan. An Imran ibn Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was-sariqah. bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamar, dan mencuri? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal hunnal fawahishu wa fihinnal uqubatu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau lalu menjelaskan, itu adalah kekejian dan bagi pelakunya adalah hukuman. Dan bagi pelakunya ada hukuman. Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Asyirku billahi azza wa jal wa uququl walidaini. Yaitu mempersekutukan Allah azza wa jalla dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fahtafaza qal wazur. Beliau ketika itu duduk bertelekan. Lalu beliau duduk tegak sambil bersabda dan sumpah palsu. Kasih keterangan di dekat nomor 30. Ini sama dengan nomor 15. Namun nomor 15 sahih. Sedangkan yang ini dhaif. Hadis yang nomor 15 intinya sama dengan yang nomor 30. Hanya saja nomor 15 itu sahih. Sedangkan yang nomor 30 ini ada keterangan di catatan kaki riwayatnya dhaif. Tapi tidak apa-apa karena dia mendukung hadis yang sahih. Secara umum Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan 3 di sini. Tapi waktu kita menjelaskan nomor 15, saya pernah bilang bahwa para sahabat dan para ulama banyak yang berpendapat dosa besar itu lebih dari 3. Ada yang mengatakan 70 lebih. Antum kalau ikut kajian Al-Kabair, maka kita dapati di situ dosa-dosa besar lebih dari 3. Dosa besar yang disebutkan di sini adalah syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Siapa yang masih ingat saya berikan hadiah. Waktu itu saya pernah jelaskan. Kenapa waktu Nabi SAW menyatakan
syirik dan durhaka itu beliau sandaran. Tapi begitu beliau mau nyebutkan sumpah palsu, beliau langsung tegak. Waktu di hadis 15 saya pernah sebutkan. Ada yang masih ingat? Boleh ingatkan? Boleh. Ya. Karena dosa tersebut sering diremehkan orang lain. Karena? Dosa tersebut sering diremehkan orang lain. Iya betul. Ahsan. Alasannya adalah dikarenakan sumpah palsu ini bukan berarti lebih besar dosanya daripada syirik. Tapi Nabi langsung tegak karena ini adalah salah satu dari dosa besar yang orang sering remehkan dan orang sering lupakan. Sumpah palsu. Di zaman sekarang saya katakan di antara bentuk sumpah palsu adalah ngendorse barang padahal dia nggak tahu isi barangnya. Atau dia tidak tahu tentang barangnya. Halo guys, hari ini saya dapat kiriman guys. Ini enak loh guys, padahal belum pernah makan. Itu sumpah palsu. Ya karena Anda menyatakan sesuatu tapi Anda sendiri belum pernah rasakan. Ini enak guys, ini kualitasnya premium. Padahal Anda nggak pernah lihat dengan yang namanya dapurnya, Anda nggak pernah tahu bagaimana cara bikinnya. Ya. Saya di 3 bulan terakhir ini safari dakwah ke banyak kota. Dan masing-masing kota biasanya ada berkunjung ke pondok pesantren. Saya nggak berani bilang gini, Masya Allah ini pesantrennya bagus, kualitasnya bagus, ini bagus. Saya nggak berani bilang gitu. Karena saya harus jadi santri dulu atau saya jadi guru dulu untuk mengetahui tentang kualitasnya. Jadi wali murid dulu paling tidak. Tapi baru datang, kemudian lihat-lihat. Kalau mau endorse maka harus sesuai dengan apa yang kita tahu saja. Gak boleh berlebihan. Misalnya saya ngomong, teman-teman saya berada di Brebes. Di sini ada pesantren namanya Imam Syafi'i. Masya Allah gedungnya 3 lantai. Masjidnya Masya Allah itu besar. Dan saya kenal ustadznya ini Masya Allah orangnya baik, santun. Bahkan ini saya senangnya pondok pesantren ini tidak donasi. Di situ punya kandang kuda, itu kandang sapi, itu kandang bebek, situ ikan, situ hidroponik. Jadi menghidupi pesantren ini secara mandiri. Kalau ada yang mau coba ke sini, silakan kalau lewat mampir-mampir siapa tahu mau sekolahkan anaknya di sini. Saya nggak bilang, ayo sekolahkan di sini. Saya nggak berani bilang gitu. Saya bilang kalau mau silakan lewat, mampir dan tanya-tanya. Siapa tahu. Sebatas itu supaya kita nggak kayak orang sumpah palsu. Penjelasan kata al-fawahish itu bentuk jamak dari fahisyah, yaitu perkataan dan perbuatan yang buruk atau keji. Al-uqubah artinya hukuman dan siksa. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis di atas maksudnya adalah hukum rajam bagi pezina, cambuk bagi peminum khamar dan potong tangan bagi pencuri. Al-kabair jamak dari kabirah. Definisi yang tepat untuk kabirah adalah segala bentuk amalan yang diancam dengan keras berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fahtafaza, duduk tegak dengan bertopang pada lutut atau paha. Ya, setelah tadinya muttaqian itu artinya sandaran, nyender. Kemudian azur itu artinya berdusta. Qauluzur, sumpah palsu atau berkata dusta. Kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia melakukan salah satu dari perbuatan dosa besar. Kedua. Kandungan hadis yang kedua, besaran dan tingkat-tingkat dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tadi sudah kita sebutkan ada yang namanya dosa besar dan ada yang namanya dosa kecil. Dan tingkatan ini sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dampak dari yang ditimbulkan. Ketiga. Kandungan hadis yang ketiga, hadis di atas menunjukkan haramnya sumpah palsu dan keburukan yang teramat besar. Karena akibat buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain. Berbeda dengan kemaksiatan lain yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Hadis ini menunjukkan haramnya sumpah palsu. Dan apapun yang sifatnya keterangan-keterangan bohong. Saya baru-baru ini bikin video pendek. Judulnya adalah Waria Pergi Umroh. Saya bilang di antara dosa besar waria pergi umroh. Kalau satu, dia berpergian dengan menggunakan baju perempuan. Nabi SAW mengatakan,
La'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati. Allah melaknat laki-laki yang pakai baju perempuan. Ini kalau warianya pergi pakai jilbab syar'i sekalipun, pakai cadar sekalipun, tidak tabarruj versinya dia, maka dia tetap berdosa besar. Dan dosa besar yang kedua adalah dosa besar travel yang memberangkatkannya. Karena travel memberikan qauluz zur, sumpah palsu, keterangan palsu. Wong male ditulis female. Kalau mau beli tiket harusnya dia Mr. MR. Ini dipilihnya apa? Mrs. Atau Miss malah. Ampun. Ya. Kemudian dikasih perlengkapan, kalau dibuka kopernya isinya jilbab, mukena. Nanti kalau di dalam kamar kira-kira dia satu kamar sama siapa? Ya. Kalau dia satu kamar sama ibu-ibu, ngeri ibu-ibu. Kalau dia satu kamar sama bapak-bapak, bapak-bapak geli. Ya. Kalau sama Mutawif bilang gak jadi. Mending saya tidur di lobi katanya. Ini keterangan-keterangan palsu. Nah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan bab ke-16. Bab ke-16, tangis kedua orang tua. Hadis ke-31. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Mikrok. An Taisalah annahu sami'a ibna Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dari Taisalah bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, Bukaul walidaini minal uquqi wal kabairi. tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ya. Catat dulu di dekat nomor 31. Ini sama dengan hadis nomor 8. Sama dengan hadis nomor 8. Tapi disingkat. Kalau versi panjangnya yang nomor 8. Kandungan hadis. Hadis ini dan hadis ke-8 dalam bab ucapan lemah lembut kepada orang tua adalah hadis yang sama. Imam Al-Bukhari meringkas dan menyebutkannya dalam bab ini untuk menjelaskan bahayanya. Ya. Boleh dicatat dulu di dekat situ. Tangis orang tua
Yang durhaka adalah karena kejengkelan. Kalau kita membuat orang tua kita jengkel, bahkan mereka sampai menangis, itu menunjukkan kejengkelan yang sudah di atas jengkel lagi. Kalau jengkel yang jengkel biasa mungkin dia marah, ngomel. Sedangkan kalau sudah sampai menangis, maka ini sudah di atas jengkel. Misalnya ada orang berzina. Dan perzinahan yang dia lakukan sampai di telinga ibunya. Pasti ibunya gak mungkin ketawa. Gak mungkin cuma ngomel biasa. Ibu yang bodoh saja yang mau ngomel-ngomel biasa. Kok bisa gitu sih? Kok cuman gitu? Gak mungkin. Ya, kecuali memang orang yang tidak memahami tentang besarnya dosa zina. Dia pasti akan nangis. Kalau misalnya anak nilep duit SPP orang tua. Maksudnya SPP yang selama ini dibayarkan duitnya oleh orang tua. Dia kuliah di Jogja. Sampai di sana kirimin duit buat SPP ternyata nggak di store, tapi buat narkoba misalnya. Pasti orang tuanya akan marah besar. Ya. Kalau sampai anak menceraikan istrinya lantaran misalnya dia kepincut sama wanita yang lain. Kalau didengar oleh ibunya mungkin dia akan nangis ibunya. Yang dimaksud di sini bentuk kedurhakaan dan dosa besar adalah bila tangis kedua orang tua itu akibat kejengkelan. Adapun tangis orang tua yang lain seperti tangis bahagia. Ya, bahagia karena anaknya lulus. Bahagia karena anaknya sudah jadi hafiz. Maka ini adalah bentuk bakti. Ada juga tangis yang ketiga yaitu tangis murni sedih. Seperti tangisnya orang tua manakala anaknya menikah. Itu campur-campur antara bahagia dengan sedih karena dia sudah berpikir nanti anakku akan meninggalkanku. Nanti anakku akan diboyong suaminya. Nanti anakku akan rumah tangga sama istrinya saja. Terus kami ini gak diurusnya lagi. Dia kesana kemari jalan-jalan sama istri dan anaknya. Kami gak diperhatikan lagi. Ya. Maka apakah ini durhaka atau tidak? Tinggal nanti waktu menjawab. Seiring waktu, apakah benar-benar si anaknya ini hanya akan mengurusi keluarga intinya dan lupa sama mama bapaknya? Ya. Kalau ada bertanya, silakan dikirimkan lewat kertas. Di sini ada pertanyaan. Apakah doa untuk orang tua pada saat bertemu atau telepon itu harus nyaring? Apakah bisa misalnya saat salaman sama orang tua doanya lirih saja? Ini perkiraan saya. Perkiraan saya kita kalau mendoakan orang tua tidak nyaring. Pada saat bertemu atau telepon itu hanya karena faktor tidak kebiasaan. Orang tua kita tidak membiasakan kita untuk melakukan itu waktu kita kecil. Akhirnya jadi kaku. Apa namanya? Bukan gengsi sih. Kaku, malu karena bukan menjadi kebiasaan. Mau bilang aku sayang mama itu malu. Ya. Karena tidak kebiasaan. Dan saya pernah bilang di majelis ini waktu menjelaskan tentang doanya Abu Hurairah, kalau bisa yang tidak biasa itu dibiasakan. Caranya adalah mengalahkan ego. Karena yang membuat kita tidak bisa berkata, semoga mama sehat-sehat. Yang membuat kita tidak bisa berkata, ma semoga mama senantiasa Allah berikan keberkahan. Yang membuat kita tidak bisa berkata begitu adalah karena faktor ego. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya, sedangkan saya tidak tahu di mana orang tua kandung saya. Karena saya seorang anak angkat. Caranya berdoa. Kalau memang bisa, siapa tahu orang tua angkatnya tahu di mana dia. Tapi meskipun tidak tahu pasti, cuma tahu ancar-ancarnya. Ya, kalau memungkinkan antum datang-datang ke sana. Misalnya orang tuanya bilang, bapak ibu itu tidak ingat pasti, nomornya nggak simpan. Tapi mereka ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada bapak namanya itu siapa ya? Suryatman, Nuryatman, siapa gitu. Ada Yatman-Yatmannya. Rumahnya di dekat terminal
Terminal apa di Jogja? Apa? Jombor misalnya. Ya, kita punya waktu ke sana, jalan-jalan ke sana. Mana ya cari Jombor? Apalagi sudah ada Google Map. Sampai situ nanya, adakah Pak di sini namanya Pak Yatman? Yatman yang mana ya? Nggak tahu, pokoknya Nur Yatman, Suryatman, Nur Yatman. Oh di sini ada 3, maka datangi 3-3-nya. Bilang, apakah Bapak pernah merasa punya anak yang anak itu mungkin hilang di tahun sekian? Ya. Oh iya saya orangnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Yang penting jangan jadi konten. Orang sekarang, oh pulang untuk pertama kalinya ketemu, semua jadi konten dulu. Apakah berbakti kepada orang tua dapat menghapus dosa besar? Masih ingat riwayat tentang orang yang membunuh perempuan gara-gara ditolak? Masih ingat gak? Kalau pembaca lupa, maka yang lain mungkin lupa. Ingat ya? Ada laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Bahwa dia pernah melamar perempuan tapi ditolak. Setelah ditolak, laki-laki yang lain melamar perempuan itu malah diterima. Dia bilang, saya nggak terima. Kalau nggak sama aku, maka jangan sama siapa-siapa. Apa yang dilakukan? Dia bunuh perempuan itu. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah mamamu masih hidup? Ini menunjukkan bahwa bukan berarti berbakti pada ibu itu menghapus dosanya. Melainkan nanti kalau ditimbang di hari kiamat, pahala berbakti kepada ibu itu bisa memperberat timbangan yang akan mengalahkan dosa membunuh. Adapun membunuhnya itu sendiri, dia harus bertaubat. Karena kalau kita tidak katakan seperti itu, nanti ada orang berzina, hari ini berzina, nanti besok dia langsung pulang ke rumah mamanya. Besok zina lagi, habis itu pulang lagi ke rumah mamanya. Ngapain di rumah mamanya? Berbakti dengan alasan itu bisa menutupi dosa zina. Nggak bisa. Dosa besar hanya bisa ditutup dengan taubat, tidak bisa dengan amalan. Adapun amalan ini kita kerjakan dalam rangka memperberat timbangan kebaikan. Karena seringkali kita dapati orang, dia bilang, aku kemarin itu, tapi aku sholat subuh kok. Dia pikir dengan sholat subuh bisa menggantikan perzinahannya. Ibu saya telah wafat dan saat ini bapak saya menikah lagi. Sedangkan saya dari kecil dititipkan atau dirawat oleh bule saya. Adik dari ibu saya. Kepada siapakah saya harus lebih berbakti? Jawabannya berbakti kepada dua-duanya. Meskipun yang lebih besar itu bapak. Ya, apalagi ini bapak bukan menelantarkan, tetapi dia menikah lagi karena istrinya wafat. Dan saya kira kita juga kalau laki-laki masih ada kekuatan dan kita khawatir jatuh kepada perzinahan. Saya kira kalau ditinggal istri jarang ada yang mau bertahan nggak nikah-nikah lagi. Kecuali syahwatnya nggak ada. Ya. Biasanya ya memang otomatis nikah lagi. Ya. Maka berbaktilah pada bapak dan kepada budenya, dua-duanya. Ini masih ada pertanyaan tapi tidak sempat lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.